Kota Mojokerto memiliki beberapa fasilitas pendidikan. Salah satunya adalah Universitas Maijen Sungkono. Berdiri pada tanggal 20 Agustus 1981, menjadikan Unimas sebagai salah satu universitas tertua di Kota Mojokerto. Unimas mampu menyelenggarakan pendidikan terbaik di bidang ilmu pengetahuan dan sosial budaya, menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul, berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing global, serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Sebagai universitas yang memiliki visi unggul, berkualitas, dan berdaya saing global, serta berjiwa nasionalis, Unimas menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, baik di bidang akademis maupun jumlah kepercayaan pilihan studi mahasiswa yang terus meningkat. Unimas memiliki akreditasi yang sebagian besar telah mencapai level sangat baik. Saat ini, Unimas telah memiliki 4 fakultas dengan 5 program studi yang dapat menjadi pilihan bagi calon mahasiswa. Di antaranya, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di Unimas, kelancaran program belajar mengajar menjadi prioritas utama. Untuk mendukung hal tersebut, para mahasiswa akan dibimbing oleh dosen-dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan berkompeten, serta berwawasan luas yang siap membantu dan memberikan solusi bagi keberhasilan studi para mahasiswa. Mahasiswa juga akan dilatih untuk berpikir kritis, terbuka untuk berdiskusi, dan mampu menyelesaikan masalah demi mempersiapkan diri di lingkungan kerja di masa depan. Seiring dengan berjalannya waktu, Universitas Maijen Sungkono terus mengembangkan sarana prasarana guna menunjang kegiatan akademik, seperti ruang kelas yang representatif, laboratorium yang memadai, dan perpustakaan yang cukup lengkap. Selain fasilitas akademik, terdapat fasilitas penunjang lainnya, yaitu sarana ibadah, medical center, dan sarana olahraga. Untuk mewadai minat dan bakat mahasiswa, Unimas terdapat unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang terdiri dari segala bidang, di antaranya jurnalis, podcast, ilmu keagamaan, paduan suara, olahraga, dan pecinta alam. Kini, lulusan Unimas yang berhasil berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia. Hingga pada akhirnya, mereka tergabung dalam wadah alumni Unimas yang siap mewujudkan cita-citamu dengan membawa moto Unimas Sakti yang memiliki arti solid, akuntabel, kreatif, transparan, dan inovatif, merupakan 5 karakter yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Unimas senantiasa berkomitmen untuk menciptakan dan membentuk SDM yang mempunyai 5 karakter tersebut. Bersama Universitas Maijen Sungkono, mari menjadi mahasiswa yang siap berkarya, berdaya saing global, dan mengabdi bagi bangsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah Huda, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saya sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Program Studi Manajemen Universitas Maijen Sungkono, Mojokerto. Studi Sarjana Ekonomi saya selesai pada tahun 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Anwar Mojokerto.
Sedangkan studi Magister Manajemen saya selesai tahun 2012 di Universitas Gadjayana Malang. Di semester ini saya menempuh mata kuliah Leadership sebagai mata kuliah wajib dengan total 3 SKS di semester 5. Kode mata kuliah ini yaitu EKM 50235. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mata kuliah Leadership adalah sebuah perjalanan komprehensif yang akan membekali mahasiswa dengan pemahaman yang dalam tentang konsep, teori, dan praktek kepemimpinan yang efektif di berbagai konteks organisasi modern. Capaian pembelajaran mata kuliah kepemimpinan yaitu dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang menyeluruh mencakup sikap, mencakup pengetahuan, dan juga keterampilan. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini tidak hanya memberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga membawa berbagai manfaat praktis dan transformatif, baik dalam kehidupan akademik, profesional, maupun personalnya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami definisi kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan serta kepemimpinan yang efektif. 2. Mahasiswa memahami konsep kepemimpinan dan penggolongan. 3. Mahasiswa mampu memahami kepemimpinan partisipatif, delegasi, dan pemberdayaan. 4. Mahasiswa mampu memahami fungsi peran kepemimpinan dalam organisasi. 5. Mahasiswa mampu memahami teori kontingensi kepemimpinan. 6. Mahasiswa mampu memahami jenis kepemimpinan dan ciri-cirinya. 7. Mahasiswa memahami peran manajer dan hakikat manajer. 8. Mahasiswa mampu memahami teori komunikasi massa. 9. Mahasiswa mampu memahami strategi kepemimpinan. 10. Mahasiswa mampu memahami kepemimpinan dalam mengembangkan organisasi. Materi pembelajaran dalam mata kuliah Leadership ini diantaranya 1. Definisi kepemimpinan, pemimpin, pimpinan, serta kepemimpinan yang efektif. 2. Konsep kepemimpinan dan penggolongan. 3. Kepemimpinan partisipatif, delegasi, dan pemberdayaan. 4. Fungsi dan peran kepemimpinan dalam organisasi. 5. Teori kontingensi kepemimpinan. 6. Jenis kepemimpinan dan ciri-cirinya. 7. Peran manajer dan hakikat manajer. 8. Teori komunikasi massa. 9. Strategi kepemimpinan dan kepemimpinan dalam mengembangkan organisasi. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yang pertama, pemaparan materi. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara mahasiswa dengan dosen. Adanya interaktif, komunikasi 2 arah, mahasiswa dan dosen, dan adanya studi center learning, yaitu terkait dengan pemecahan kasus, pemecahan permasalahan-permasalahan terkait dengan kepemimpinan yang ada di dalam organisasi maupun di negara, baik di luar maupun internasional. Yang kelima, tentunya ada tugas yang meliputi tugas individu, diantaranya kuis. Yang kedua adalah tugas kelompok, salah satunya adalah dengan studi kasus. Dan yang keenam adalah resum materi. Untuk literatur dalam mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa buku. Yang pertama, milik dari Dr. Setiasih, tahun terbit 2024 dengan judul Kepemimpinan, Konsep, Dasar, dan Teori. Diterbitkan oleh CV Literasi Nusantara Abdi Malang. Yang kedua, saya menggunakan buku yang dikarang oleh Andiko Nugroho Kusumo dan kawan-kawan di tahun 2023 dengan judul The Art of Leadership. Diterbitkan di CV Media Aksara Purbalingga. Yang ketiga, saya menggunakan buku milik dari Dian
Jani Prasinta dan kawan-kawan di tahun 2023 dengan judul buku Strategi Kepemimpinan. Dicetak di CV Triple Konsultan Cilacap. Yang keempat, buku dari Dr. Haja Mu'ah dan kawan-kawan di tahun 2019 dengan judul Kepemimpinan, diterbitkan PT Raja Grafindo Persada Depok. Dan yang kelima, saya menggunakan hasil penelitian dari Bapak Ibu dosen yang sesuai dengan tema leadership sebagai dasar untuk memecahkan kasus dan permasalahan yang ada di bidang leadership. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita langsung melihat pembelajaran dalam kelas. Terima kasih. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita masih diberi kenikmatan, diberi kesehatan, diberi semangat, terutama dalam perkuliahan di pagi hari ini. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita diskusikan, kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum saya menjelaskan materi, perlu saya perkenalkan dulu. Nama saya Hasbullah Huda, sarjana ekonomi Magister Manajemen dengan NIDN saya di 0719048402. Untuk kontak person yang bisa dihubungin di 085852609621. Jadi nanti kalian barangkali ingin diskusi di luar kelas bisa melalui kontak tersebut. Baik, di sini saya akan mengajar atau mengampu mata kuliah leadership. Nah, selama 1 semester ini saya mengampu mata kuliah leadership atau kepemimpinan dengan kode mata kuliah EKM 50235. Jumlah SKS mata kuliah leadership ini ada 3 SKS. Nanti kita ada 16 pertemuan tentunya. Mulai dari kemarin sampai nanti di UTS di 16 pertemuan. Baik, untuk visi pembelajaran yang pertama ada pemaparan materi. Saya menyampaikan materi yang ada untuk kalian. Setelah itu kita diskusi tanya jawab. Jadi ada interaksinya, ada diskusinya. Baik dari saya nanti bertanya ke kalian atau sebaliknya. Terus yang kedua ada studi center learning, yaitu di mana kita memecahkan sebuah permasalahan kasus baik yang ada di negara kita, di organisasi perusahaan ataupun secara internasional. Tentunya di konsep atau di bahan-bahan permasalahan di leadership atau kepemimpinan. Oke, selanjutnya ada quiz. Ya, kuis ini biasanya saya berikan sebelum UTS maupun UAS. Ini masuk di tugas individu kuisnya. Dan nanti juga ada resume materi. Saya lanjut untuk pembobotan mata kuliah saya. Yang pertama adalah presensi di 20%, untuk tugas 15%, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok. Tugas kelompok bisa yang tadi itu di sentral learning. Terus untuk UAS di 25% UASnya bobotnya, dan UTS 40%. Jadi genap 100% di bobot penilaian. Baik, hari ini kita membahas terkait dengan definisi kepemimpinan, pemimpin maupun pimpinan. Tujuan dari materi ini adalah diharapkan nanti mahasiswa setelah mendapatkan materi ini bisa mengimplementasikan yang baik yang mana antara pemimpin maupun pimpinan, karena ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, disepakati ya? Kalau disepakati, kita masuk ke definisi baik itu kepemimpinan, pemimpin maupun pimpinan. Di kepemimpinan di sini adalah orang yang di kepemimpinan adalah sebuah proses yang melibatkan pengaruh, motivasi, inspirasi untuk
mencapai tujuan bersama. Jadi prosesnya, kepemimpinan ini adalah prosesnya. Sedangkan pemimpin ini adalah orang yang memiliki karismatik, wibawanya ada. Di sini ada keahlian. Sudah harus seorang pemimpin ini memiliki keahlian. Karena apa? Mereka pemimpin-pemimpin ini yang diarahkan, yang dikelola adalah manusia yang memiliki karakter yang berbeda. Sehingga kalau kita membicarakan keahlian, pemimpin yang memiliki keahlian mengetahui siapa yang dipimpin, karakternya bagaimana, hanya perlu keahlian. Dan untuk pimpinan ini mengacu pada jabatan atau posisi fungsional saja. Jadi perbedaannya cukup jelas sebetulnya antara pimpinan dan pemimpin. Ya, saya lanjut. Di sini ada perbedaan antara pemimpin dan pimpinan. Yang pertama adalah pemimpin diangkat sukarela, sedangkan pimpinan jabatan struktural. Jadi pemimpin ini diangkat sukarela, meskipun terkadang terpaksa membiarkan, tapi secara sukarela dia saya yang menjadi seorang pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, bergantung pada niat baik untuk kebaikan bersama. Sedangkan pimpinan ini adalah bergantung pada otoritasnya. Dan yang ketiga, menunjukkan jalan dan mengambil tanggung jawab atas proses pemimpin. Pimpinan ini menuntut hasil dan lepas tangan. Jadi seorang pemimpin ini bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan oleh bawahannya, oleh rekannya, oleh orang-orang yang di dalam atau di sekitar pemimpin itu. Jadi bertanggung jawab. Tapi pimpinan tidak mau tahu orientasinya di kuantitas. Kalau pemimpin kualitasnya, prosesnya bagaimana? Kalau pimpinan hasilnya, keluarannya. Jadi di kuantitas. Perbedaannya adalah di kualitas dan kuantitas. Ya, bisa dipahami ya. Terus yang berikutnya adalah untuk pemimpin ini dipatuhi atas dasar kerelaan hati. Yang pimpinan rasa takut. Ya, sudah pasti seorang pemimpin karena memiliki karakteristik, memiliki karisma, orang segar. Sehingga ketika memerintah itu bukan terpaksa, tapi dengan senang. Kalau pimpinan takut, ya kan kita biasanya takut dengan pimpinan kita ya, kebanyakan. Oke, yang berikutnya adalah seorang pemimpin ini menjadi sumber energi, sedangkan pimpinan ini menguras energi. Kembali lagi yang di atas, sumber energi, karena pemimpin ini biasanya mengajak, ayo kita kerjakan. Kalau kita mengatakan ayo kita kerjakan bersama, secara otomatis pemimpin ini terlibat di dalamnya. Kalau yang pimpinan ini menguras energi karena sukanya nyuruh, ayo dikerjakan, tapi mereka tidak mau ambil. Beda kalau pemimpin, ayo kita bekerja sama. Ini yang keenam adalah mengajak, dan pimpinan ini memerintah. Sama halnya yang barusan saya jelaskan, yang merangkul bukan memukul. Saya lanjutkan. Di sini ada karakteristik pimpinan efektif. Jadi seorang pemimpin ini memiliki karakteristiknya. Yang pertama adalah visi yang jelas. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas. Mau dibawa kemana organisasi ini? Mau dibawa kemana perusahaan ini? Untuk tujuan kedepannya, tujuan bersama kita. Makanya harus memiliki visi yang jelas. Dalam karakteristik pemimpin yang efektif. Yang kedua, yang seterusnya kita ingat semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingat kalian? Ngarso Sontulodo ing madya manung Sotuburi ngarso Sontulodo ketika di depan menjadi tauladan,
ketika di depan menjadi panutan, baik perkataan, perbuatan. Perkataan di sini memiliki komunikasi yang kuat, integritas, jujur, dipercaya, memiliki komunikasi yang enak didengar. Ya kan? Jujur apa yang disampaikan apa adanya, dipercaya semua informasinya akurat, tidak ada kebohongan. Ngaso sunturodo. Madya mangun karso, ketika di tengah-tengah menjadi energi penggerak. Melalui apa? Motivasi bisa. Melalui apa? Merangkul, mengajak yang tadi. Ketika rekan kerjanya sudah lemas, ketika rekan kerjanya memiliki permasalahan, maka yang di tengah bisa bergerak. Yang terakhir Tutpuri Handayani, ketika di belakang mendorong, memotivasi, ayo kita selesaikan bersama. Tugas sulit kalau kita kerjakan bersama akan menjadi mudah. Dan yang terakhir, memecah masalah. Seorang pemimpin harus bisa memecahkan masalah, baik di internal eksternal maupun secara individu. Itu adalah pemimpin yang baik. Jadi untuk kesimpulan di pertemuan hari ini, yang pertama adalah organisasi yang sukses itu selalu membutuhkan dua hal. Pertama, pemimpin ya, untuk memberikan arah, inspirasi, inovasi, dan mendorong, memotivasi. Sedangkan perusahaan organisasi juga membutuhkan yang namanya pimpinan untuk menjaga struktural, untuk menjaga akuntabilitas, untuk menjaga efisiensinya. Jadi pengembangan kepemimpinan di era modern tentunya mengubah dari seorang pimpinan menjadi pemimpin yang sejati, ya, yaitu individu yang memiliki kemampuan menggerakkan hati dan pikiran orang lain. Sampai di sini bisa kita diskusi, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ya, siapa Mas namanya? Nama saya Stefanus, NIM 20205162. Izin bertanya Pak, menurut Bapak untuk gaya kepemimpinan yang saat ini terjadi yang efektif diterapkan itu yang seperti apa Pak? Oke, terima kasih luar biasa ya, tepuk tangan untuk Pak. Pertanyaannya luar biasa. Di era yang sekarang ini, gaya kepemimpinan yang mana sih yang bisa kita terapkan? Meskipun kita belum bahas, oke, saya jawab. Ada beberapa gaya kepemimpinan, ada situasional, ada fungsional, ada demokratik, ada otoriter. Semua ini sebetulnya bagus sesuai dengan kondisinya. Tetapi mana yang bagus? Secara teori, gaya kepemimpinan yang bagus adalah yang situasional. Ya, mengerti situasinya, mengerti keadaannya, bagaimana rekan-rekan yang dipimpin, bagaimana bawah-bawahannya yang dipimpin. Karena kembali lagi, manusia ini adalah makhluk yang unik, berbeda karakter, terkadang juga berbeda sifatnya, sesuai dengan keinginannya. Kalau rasanya keinginannya kurang, biasanya sikapnya juga berbeda. Maka menurut saya yang baik adalah kepemimpinan situasional, sesuai dengan kondisi siapa yang dipimpin, sesuai dengan kondisi bagaimana keadaannya. Bisa dipahami Mas? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, baik. Kalau cukup, untuk penutupnya saya tutup dengan sebuah kalimat. Jika kalian berhenti belajar, maka kalian berhenti menjadi pemimpin. Tapi jika kalian terus meningkatkan belajar, maka kelak kalian akan menjadi pemimpin yang sejati. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum